Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam video pastoral pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema lagi tentang pengorbanan, yaitu kualitas pengorbanan lebih daripada kuantitas pengorbanan. Saya akan ambil dari Matius pasal 19 ayatnya yang ke-30. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, bukanlah lamanya kita berkorban atau besarnya jumlah pengorbanan kita yang penting, melainkan kualitas dari pengorbanan itu. Tuhan Yesus memberikan peringatan ini dalam kalimat terakhirnya setelah memberikan janji mengenai hadiah. Tuhan berkata seperti ini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, orang yang terdahulu tentu lebih banyak kuantitas pengorbanannya daripada yang terakhir. Kalau penilaian berdasarkan kepada kuantitas atau jumlah pengorbanan, maka mereka yang terdahulu tidak akan bergeser posisinya menjadi yang terakhir. Tetapi karena penilaian bukan semata-mata dari kuantitas, dari jumlah pengorbanan, maka kita mesti hati-hati. Karena bisa saja mereka yang kelihatannya telah banyak berkorban itu menjadi yang terakhir. Nilai dari sebuah pekerjaan dari pelayan-pelayan Tuhan bukan hanya dinilai dari kuantitasnya, tetapi dari kualitasnya, yakni motivasi di mana pelayanan itu dikerjakan. Nah, kalimat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama juga diucapkan oleh Tuhan Yesus pada bagian penutup perumpamaannya mengenai orang-orang upahan di kebun anggur. Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar dia keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, dan setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia memberikan upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan merekrut pekerja lagi. Upah juga 1 dinar. Lalu pukul 12 dia keluar, pukul 3 petang dia keluar dan melakukan hal yang sama tadi. Dan kira-kira pada pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang lain pula dan mempekerjakan dengan upah yang juga disepakati. Nah, pada waktu pembayaran upah, semuanya diberikan upah 1 dinar, baik itu yang pertama masuk ataupun yang terakhir masuk. Kenapa, saudara? Bukan kuantitas pekerjaan yang dinilai, tetapi motivasi di balik pekerjaan itu. Nah, asumsi dari perumpamaan ini adalah ungkapan iri hati, ungkapan hitung-hitungan, merasa diri lebih hebat yang dimiliki oleh pekerja-pekerja yang lebih duluan masuk bekerja dalam kebun anggur. Sedangkan mereka yang masuk terakhir punya kerendahan hati, tidak berani hitung-hitungan karena menyadari bahwa apa yang mereka peroleh, terima semuanya karena kemurahan dari bos mereka. Mereka yang masuk terakhir itu tidak banyak komplain karena mereka sadar mereka mendapatkan banyak kemurahan dari tuan mereka. Sedangkan yang masuk pertama komplain. Mereka menyangka akan menerima lebih banyak, tetapi mereka hanya menerima masing-masing 1 dinar sesuai dengan kesepakatan. Dan ketika mereka menerimanya, kita tahu mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan itu, dan mereka berkata, orang-orang ini masuk terakhir dan hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja menanggung panas dan seharian kami bekerja di terik matahari. Ini adalah ungkapan apa? Ungkapan iri hati. Ini merupakan ungkapan hitung-hitungan. Ini adalah ungkapan merasa diri lebih hebat karena lebih lama bekerjanya. Padahal upah sudah disepakati 1 dinar sehari. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi saudaraku, walaupun banyak hal yang dilakukannya,
Tapi kalau dilakukan dengan motivasi yang salah, nilainya tetap kecil. Mereka yang bekerja 1 jam terakhir melakukan tanpa tawar-menawar, dan ini memiliki nilai yang lebih besar bagi tuan tanah itu dibandingkan mereka yang bekerja dari awal tetapi dengan hitung-hitungan, dengan arogan dan menuntut upah. Nah, hal ini mengajarkan kita bukan kuantitas yang penting, tapi kualitas motivasi di balik pengorbanan yang kita beri kepada Tuhan. Berilah pengorbanan kepada Tuhan tanpa hitung-hitungan. Berilah pengorbanan kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena bagaimanapun besarnya pengorbanan saudara, tidak pernah bisa menyamai anugerah yang Tuhan beri kepada saudara. Tuhan memberikan hadiah semata-mata karena kemurahannya saja, bukan karena jumlah pengorbanan kita. Orang-orang Kristen dapat jatuh ke dalam motivasi yang salah di dalam pengorbanan mereka kepada Tuhan. Mereka yang berkorban demi Kristus berada dalam bahaya jatuh ke dalam perasaan saya hebat, merasa dirinya hebat. Mereka yang menganggap diri mereka sudah heroik untuk Tuhan akan bisa jatuh dalam kesombongan dan rasa puas diri. Kesombongan rohani yang seperti itu dapat menimpa setiap kita di dalam pengorbanan kita untuk Kristus. Motivasi-motivasi yang salah itu akan merusak kualitas pengorbanan kita. Kristus sangat menilai, menghargai kualitas atau motivasi di balik pengorbanan kita. Kita mesti hati-hati di dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Karena apabila kita salah motivasi, maka yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang